Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Desinta Quintania, Nida Farhatul Maula, serta saya sendiri, Raisa Syifanaya. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran yang dikhususkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 SMA mengenai pengertian, nilai-nilai, serta karakteristik dari hikayat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian hikayat yang akan disampaikan oleh Desinta Quintania. Berikut penjelasannya. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat antara lain yaitu Hang Tuah, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Karena hikayat berasal dari Melayu, maka hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian, hikayat banyak mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, dengan tujuan agar pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Hikayat dapat berfungsi sebagai cerita penghibur atau pada masa itu disebut sebagai pelipur lara. Contohnya seperti hikayat Hang Tuah yang bercerita mengenai perjalanan seorang prajurit. Di dalamnya terdapat cerita yang membuat pembacanya akan merasa hanyut. Selain itu, ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Lalu ada juga hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat sesuai perintah dari raja untuk membuat para musuh merasa takut, karena seolah-olah kerajaannya adalah yang paling perkasa. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Baik, dan itulah pembahasan mengenai pengertian hikayat. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai hikayat yang akan disampaikan oleh Nida Farhatul Maula. Berikut pembahasannya. Nilai dalam hikayat. Hikayat mengandung berbagai macam nilai yang bermanfaat bagi kehidupan, antara lain nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruknya manusia. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Baik, dan itulah tadi pembahasan mengenai nilai-nilai hikayat. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu karakteristik hikayat. Berikut pembahasannya. Ya, baik, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik hikayat. Kita bisa mengenali apakah suatu karya sastra merupakan hikayat atau bukan, itu dari karakteristiknya. Karakteristik hikayat itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kemustahilan, anonim, kesaktian, istana sentris, dan arkais. Nah, berikut penjelasan dari kelima jenis karakteristik hikayat tersebut. Yang pertama, kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasanya ataupun dari segi ceritanya. Kemustahilan itu berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima oleh nalar kita, nalar manusia ya. Misalnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. Kemudian contoh lainnya yaitu seorang putri yang keluar dari gendang. Yang kedua yaitu anonim. Hikayat bersifat anonim. Maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas siapa nama dari si pencerita atau si pengarang hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat nama penulis yang jelas di dalam hikayat tersebut, dan cerita yang ditulis dalam hikayat pun disampaikan dari satu orang ke orang lainnya atau dari mulut ke mulut secara lisan. Yang ketiga yaitu kesaktian. Tokoh di dalam hikayat ini seringkali diceritakan mempunyai kesaktian tertentu. Misalnya yaitu seperti tokoh Garuda yang memiliki kemampuan untuk merusak kerajaan, tapi
tapi kemudian dapat dikalahkan oleh Syafri. Lalu contoh lainnya yaitu raksasa yang memberi saruk kesaktian untuk mengubah wujud. Yang selanjutnya yaitu istana sentris. Nah, hikayat ini seringkali bersifat istana sentris. Apa itu istana sentris? Ialah bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam hikayat pun biasanya seperti raja, anak raja, ataupun prajurit. Nah, selain itu, latar tempat yang digunakan juga adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana di dalam suatu kerajaan. Dan yang terakhir yaitu arkais. Hikayat bersifat arkais. Nah, apa itu arkais? Ialah menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat ini sudah jarang sekali dipakai atau tidak lazim digunakan di dalam komunikasi seperti masa sekarang ini. Contohnya seperti hatta, titah, upeti, dan bejana. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai pengertian nilai-nilai serta karakteristik dari hikayat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Dan untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.